Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini akan dibahas tentang soal-soal yang bisa dikembangkan dari persamaan polinomial AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini persamaannya berbentuk simetris ya koefisiennya. Karena apa? Karena di sini kan kita tulis lagi aja ya, AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Nah, di sini kan A-nya sama, jadi yang pangkat 4 itu koefisiennya sama dengan konstantanya, terus yang pangkat 3, koefisien dari X pangkat 3 sama dengan koefisien dari X pangkat 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang terdapat bentuk polinomial seperti ini? Nah, salah satu contoh soalnya, misalkan seperti ini. Tentukan semua bilangan real yang memenuhi persamaan X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini bentuknya sama ya. Bentuknya udah simetris. Koefisien dari X pangkat 4 1, konstantanya 1, koefisien dari X pangkat 3 2, koefisien dari X pangkat 1 adalah 2. Nah, trik dari menyelesaikan soal seperti ini yaitu adalah kita bagi dengan X kuadrat. Jadi, persamaan ini X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Ini kita bagi dengan X kuadrat. Nah, nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan X kuadrat plus 2X min 1 plus 2 per X plus 1 per X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini jadi kita kelompokkan yang ini X kuadrat dengan 1 per X kuadrat, kita jadikan 1. Terus yang ini plus 2X dengan plus 2 per X kita jadikan 1 juga. Nah, dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, nah dari sini tujuannya adalah kita membawa ke X plus 1 per X. Nah, jadi ingat bahwa X plus 1 per X kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 2. Nah, dari sini otomatis kita akan mendapatkan bentuk X kuadrat plus 1 per X kuadrat kan berarti X plus 1 per X kuadrat dikuadratkan kurangi 2 jadinya. Terus ditambah yang itu menjadi 2 dikali X plus 1 per X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan jadi kita kebawa ke persamaan kuadrat ya. Jadi ini kan jadi X plus 1 per X kuadrat plus 2 kali X plus 1 per X. Nah, nanti dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, otomatis kan kita udah mendapatkan persamaan kuadrat nih. Dengan ini sebagai variabelnya. X plus 1 per X sebagai variabelnya. Nah, dari sini kan kita bisa memfaktorkannya kan. Jadi, ini kan jadi X plus 1 per X. Ini kan kalau dikali min 3, kalau dijumlah 2, berarti min 3 dengan 1. Berarti X plus 1 per X min 3 dikali X plus 1 per X plus 1 sama dengan 0. Nah, oke, jadi kita sudah bisa, kita udah memfaktorkan persamaan ini menjadi seperti ini. Oke, nah dari sini, ini kan tentukan semua bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Nah, berarti kita selesaikan ini. X yang memenuhi apa aja? Berarti kan dari sini kita tarik kesimpulan bahwa X plus 1 per X min 3 sama dengan 0, atau X plus 1 per X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita kalikan X. Nah, jadinya kan ini jadi X kuadrat plus 1 min 3X sama dengan 0. Oke, dari sini kan kalau kita tulis seperti ini aja, X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini
baru bisa kita selesaikan dengan rumus ABC kan bisa. Jadi X sama dengan plus min B, berarti 3, plus minus akar B kuadrat 9 min 4AC. Berarti 9 min 4, 5 per 2. Nah, kita udah dapatkan nilai X-nya itu 3 plus minus akar 5 per 2. Nah, untuk yang ini kita kalikan X juga. Ini dikali ya. Kita kalikan X, berarti jadinya di sini X kuadrat plus 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Plus X. Plus X ya. Berarti ini kan jadi X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan bahwa diskriminannya itu kurang dari 0. Berarti tidak ada solusi real untuk yang ini. Berarti solusi realnya cuma yang di sini doang. Cuma ada 2. Nah, cuma 3 plus minus akar 5 per 2. Sedangkan untuk yang ini nanti akan mendapatkan hasil yang imajiner. Berarti untuk soal ini, semua bilangan real memenuhi hanya ada 2, yaitu 3 plus minus akar 5 per 2. Oke, tuh salah satu contohnya. Nah, oke kita contoh lagi soal tentang ini, tapi kita ganti angkanya aja. Oke, kita hapus. Kita hapus ini. Oke. Contoh persamaan lagi ini yang memenuhi. Nah, kalau kita ganti angkanya, misalkan ini, jangan ini lagi. Contoh misal, tentukan semua bilangan real X ya, semua bilangan real X ini ya, yang memenuhi persamaan X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 plus 8X kuadrat plus 5X plus 1 sama dengan 0. Oke, kita ikuti cara yang tadi, yaitu dibagi X kuadrat semua. Berarti ini kita tulis lagi, plus 5X plus 1 sama dengan 0. Nah, semua persamaannya kita bagi dengan X kuadrat. Berarti ini akan menjadi X pangkat 4 plus 5X plus 8 plus 5 per X plus 1 per X kuadrat sama dengan 0. Oke, kita kelompokkan. Berarti ini jadi ini X kuadrat ya. Berarti ini jadi X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 5X plus 5 per X ditambah 8 sama dengan 0. Berarti ini akan menjadi X plus 1 per X dikuadratin min 2 ditambah 5 kali X plus 1 per X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, otomatis ini akan menjadi X plus 1 per X kuadrat plus 5 kali X plus 1 per X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kan bisa difaktorin. Jadinya nanti X plus 1 per X, terus berarti karena ini tadi 5, berarti kan plus 3, kalau dikali plus 6, kalau dijumlah plus 5. Berarti ini plus 2, terus X plus 1 per X plus 3 sama dengan 0. Nah, dari sini ini kita cari, berarti X plus 1 per X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 1 per X plus 3 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan persamaan ini. Berarti kita kali dengan X. Nah, jadinya nanti kan X kuadrat plus 1 plus 2X sama dengan 0. Nah, dari sini kan ketemu bahwa ini akan menjadi X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, otomatis X akan sama dengan min 1. Nah, terus di sini kita selesaikan juga, berarti ini dikali X, berarti ini akan menjadi X kuadrat plus 1 plus 3X sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita jadikan persamaan seperti ini. Nah, kita cari dengan rumus ABC, berarti X-nya sama dengan
min 3 plus minus akar 9 kuadrat min 1 berarti 9 kuadrat min 4AC berarti ini min 4 berarti jadi 5/2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berarti ada 3 solusi real yang memenuhi, yaitu X min 1, min 3 plus minus akar 5/2. Nah, ada 3 solusi yang memenuhi. Nah, itu merupakan 2 contoh dari persamaan pangkat polinomial pangkat 4 yang koefisiennya simetris. Nah, dari soal-soal ini, apa aja sih yang bisa ditanyakan tentang soal ini? Apakah cuma semua bilangan real X yang memenuhi doang? Nah, ini soal-soal kan bisa sesuai keinginan kita sebagai, misalkan kita sebagai guru, nah itu yang mau kita tanyakan kepada siswa apanya. Nah, ini kan tidak hanya semuanya, tidak hanya semua bilangan real X yang memenuhi gitu. Nah, contoh modifikasi soalnya bisa tentukan banyaknya. Misal tentukan banyaknya real X yang memenuhi. Misal gini. Atau misal nomor 3, misal tentukan jumlah semua, misal gini, jumlah semua bilangan real X yang memenuhi, misal gini. Nah, kenapa kok di sini ada realnya? Karena kan tidak semua akar dari persamaan pangkat 4 ini berbentuk bilangan real, kan ada yang imajiner. Jadi kita bisa menanyakan jumlah semua bilangan real X yang memenuhi. Nah, kalau tanpa ada embel-embel real, kan bisa menggunakan teorema Vieta. Jadi bisa langsung kan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Kalau di sini akan menjadi min 5. Nah, kalau tentukan jumlah semua bilangan real, berarti kan siswa harus mencari terlebih dahulu semua faktor-faktornya. Nah, terus misalkan nomor 4 di sini, misalkan tentukan bilangan real X terbesar yang memenuhi. Nah, gitu kan bisa. Besar yang memenuhi. Nah, jadi beberapa pertanyaan bisa ditanyakan kepada siswa. Tidak harus semua bilangan real X yang memenuhi. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada siswa mengenai persamaan polinomial pangkat 4. Nah, oke, itu tentang polinomial pangkat 4. Nah, bagaimanakah sekarang kalau misal dihubungkan dengan grafiknya? Nah, kita hapus terlebih dahulu ya. Bagaimana kalau dihubungkan dengan grafiknya? Ingat bahwa grafik X pangkat 4 atau polinomial pangkat 4 kan sama kayak kuadrat tapi melengkungnya luwih akeh. Nah, kita hapus dulu. Oke, bagaimana kalau kita hubungkan dengan grafiknya? Nah, misal ingat bahwa grafik polinomial berderajat 4 itu kan berbentuk seperti ini. Kalau kita gambarkan berbentuk seperti huruf W. Jadi bisa seperti ini kan. Atau bisa kebalik. Jadi misal nah seperti ini. Jadi ini untuk yang hanya lebih besar dari 0, sedangkan ini hanya yang kurang dari 0. Nah, hanya yang besar dari 0 sama hanya kurang dari 0. Nah, jadi apa pertanyaan yang bisa ditanyakan jika pertanyaannya berhubungan dengan grafik? Nah, misalkan sekarang bukan bersama lagi ya, misalkan fx-nya adalah polinomial pangkat 4 yang simetris seperti ini. Atau tidak harus simetris bisa. Tapi ini kita bahas tentang yang simetris saja ya. Nah,
Oke, jadi pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada siswa. Jadi contoh pertanyaannya ya, misal nomor 2. Misalkan diketahui misal di sini fx sama dengan contohlah misal ax pangkat 4 plus jangan. Misal di sini x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus misal di sini jadi ax kuadrat plus b 2x plus 1. Nah, misalkan ada fungsi seperti ini. Nah, terus di sini pertanyaannya adalah misal pertanyaan pertama yang bisa ditanyakan pada siswa. Tentukan nilai A sehingga misal grafik fungsi f misal selalu di atas sumbu x. Nah, ini salah satu pertanyaan yang bisa ditanyakan pada siswa. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Nah, dari tentukan nilai A sehingga grafik fungsi f selalu di atas sumbu x. Oke, otomatis kalau misal kita gambar, kan seperti ini ilustrasinya, di atas sumbu x berarti misal seperti ini ya. Nah, berarti kan maknanya di sini apa? Berarti dia tidak pernah memotong sumbu x atau y-nya itu tidak sama dengan 0. Y-nya tidak pernah sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita cari x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus ax kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini haruslah semua solusi x berbentuk imajiner. Nah, kalau kita cari nilai A-nya dengan menggunakannya tadi itu bisa dicari. Coba ya. Misal nah ini kita hapus. Jadi kalau kita selesaikan ini, jadi kan kita bagi lagi kayak tadi x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus ax kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Kita bagi menjadi x kuadrat. Ini kan akan menjadi x kuadrat plus 2x plus a plus 2 per x plus seper x kuadrat sama dengan 0. Oke, kita langsung aja ya. Ini jadi seper x plus seper x kuadrat plus 2 dikali dikali x plus seper x ditambah a min 2 nanti. Nah, seperti ini. Sama dengan 0. Oke, otomatis kan di sini x plus seper x-nya bisa kita cari dengan menggunakan rumus ABC. Jadi kan nanti jadi min 2 plus minus akar b kuadrat berarti 4 min 4 kali a min 2 per 2. Nah, ini ketemu bahwa ininya x plus seper x-nya seperti ini. Nah, ini baru kita cari. Misalkan x plus seper x sama dengan yang plus ya. Berarti jadi min 2 plus. Nah, ini 4-nya keluar kan bisa jadi 2 akar 1 min a min 2. Nah, per 2. Oke, ini bisa kita coret jadi min 1. Berarti kan jadi x plus seper x sama dengan min 1 plus akar ini jadi 1 min A. Nah, dari sini kan bisa kita kalikan X dikali ya. Bisa kalikan X jadi X kuadrat plus 1 sama dengan min 1 plus akar 1 min A X. Nah, dari sini karena tidak ada karena semua solusi X berbentuk imajiner, berarti penyelesaian dari ini haruslah imajiner. Berarti syaratnya adalah diskriminannya harus kurang dari 0. Nah, di sini kan kalau kita tulis dalam bentuk persamaan kuadrat ya, jadinya x kuadrat ini jadi min
min 1 plus akar 1 min AX plus 1 sama dengan 0. Nah, otomatis di sini kan B-nya ini. Jadi B kuadrat, jadi min 1 plus akar 1 min A kuadrat min 4 kali 1 kali 1. Berarti min 4 harus kurang dari 0. Nah, dari sini kan bisa dicari nilai A-nya. Bisa cari nilai A-nya, ketemu di sini. Nah, terus yang ini juga diselesaikan, yang negatif. Yang minus ini juga diselesaikan, nanti ketemu nilai A-nya. Oke, kalau kita selesaikan aja ya. Sampai selesai aja. Ini kita hapus. Kita hapus saja. Nah, jadi di situ kan tadi min 1, berarti atau kita dapat itu kita dapat min 1 plus akar 1 min A kuadrat kurang dari 4 jadinya. Nah, otomatis dari sini kan, karena ini kuadrat kurang dari 4, berarti nilai dari yang tengah ini, jadi min 1 plus akar 1 min A, itu kurang dari 2, tapi lebih besar dari min 2. Nah, berarti akar 1 min A itu lebih besar dari 3, kurang dari 3, tapi lebih besar dari min 1. Nah, oke, otomatis kan karena nilai akar itu selalu lebih besar dari 0, berarti karena ini harus bernilai, ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, oke, otomatis kan 1 min A-nya itu selalu lebih besar dari 0, selalu besar dari 0, tapi kurang dari 9. Berarti dari sini ketemu bahwa A-nya itu kurang dari berarti 1 min A-nya lebih besar dari min 9. Kok 1 min A? Kualik. Jadi kalau kita kurangi 1 berarti min 1 itu min A kurang dari 8. Set. Nah, berarti A-nya itu min 8 sampai 1. Nah, kita udah dapat ini. Kita dapat ini, terus perhatikan juga bahwa akar, berarti akar 1 min A, akar 1 kurangi A, itu syaratnya sendiri kan 1 min A harus lebih besar sama dengan 0. Atau A-nya kurang dari sama dengan A-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti tidak hanya kurang dari sama dengan 1, tapi A kurang dari sama dengan 1 sampai min terus lebih besar dari min 8. Ini yang pertama. Batasan pertama dari A. Nah, yang kedua, kita cari juga untuk yang negatif. Jadi, oke, kita hapus di sini ya. Berarti ini tadi. Oke, kita jadikan di sini aja biar nggak lupa. Jadi X plus 1 per X, kita ambil yang negatif. Berarti min 2 min 2 kali akar, tadi kan jadi 1 min A per 2. Nah, ini kita coret juga, berarti ketemunya nanti X plus 1 per X sama dengan min 1 min akar 1 min A. Oke, nah berarti ini kan akan menjadi X plus 1 per X min plus 1 plus akar 1 min A sama dengan 0. Nah, oke, kalau kita hapus yang di sini. Hapus dulu. Nah, ini kan kalau kita kalikan X lagi, berarti kan jadi nanti X kuadrat plus 1 plus akar 1 min A, X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti karena tadi tidak ada solusi realnya, berarti di sini juga diskriminannya kurang dari 0. Berarti B kuadrat berarti 1 plus akar 1 min A kuadrat itu
min 4 kali 1 kali 1 harus kurang dari 0. Berarti kan 1 plus akar 1 min A kuadrat itu kurang dari 4. Berarti sama kayak tadi, ketemu bahwa ini di antara min 2 sampai 2. Berarti 1 plus akar 1 min A itu kurang dari 2. Nah, dari sini ini kita kurangi 1 semua, berarti jadi akar 1 min A kurang dari 1. Nah, dari sini ini kan bisa kita tulis menjadi seperti ini. Akar 1 min A kurang dari 1. Nah, atau di sini kita kuadratkan, berarti 1 min A itu lebih besar dari 0, tapi kurang dari 1. Nah, kita kurangi 1 berarti min 1, kurang dari min A, kurang dari 0. Nah, ini jadi A kurang dari 0, tapi kurang dari sama dengan 1. Nah, kita udah dapatkan ini. Nah, dari yang pertama kan A lebih besar dari min 8, tapi kurang dari sama dengan 1. Yang di sini A kurang dari min 1, tapi lebih besar dari 0. Nah, kita ambil irisannya, ketemu bahwa yang memenuhi semua adalah jika A kurang dari 1, tapi lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah solusinya. Jadi, nilai A yang harus memenuhi seperti ini. Oke, nah itu pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada siswa. Nah, atau pertanyaannya kalau tentang grafik, contohnya misal tentukan semua nilai X sehingga fungsi F memotong sumbu X di 4 tempat. Nah, berarti solusi untuk yang sama dengan 0 itu semuanya harus bilangan real. Nah, atau misal tentukan semua nilai X sehingga tentukan semua nilai A sehingga fungsinya tadi memotong sumbu X tepat di 3 titik misal. Menyentuh sumbu X tepat di 3 titik. Nah, berarti kan yang 2 real, terus yang 1 real juga, tapi yang satunya itu kembar realnya. Nah, berarti cari contohnya yang kayak tadi, yang contoh kedua, itu kan yang 1 kembar, terus yang 2 berbeda. Nah, berarti kan solusi bilangan realnya ada 3, tepat ada 3 yang berbeda, seperti itu. Atau misal tentukan solusi semua nilai A sehingga fungsinya memotong di 2 tempat. Nah, berarti yang 2 real, yang 2 imajiner. Nah, seperti itu. Oke? Nah, terima kasih atas perhatiannya bagi yang menonton ini. Jadi pertanyaan itu bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, dan sesuai dengan tujuan dari pembinaannya dan sesuai dengan kemampuan siswanya sendiri. Oke, terima kasih atas yang melihat ini. Terima kasih perhatiannya. Thanks for watching GGMU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.